Coba bayangkan skenario ini. Kamu tiba-tiba kena PHK, atau sakit dan harus rawat inap 2 minggu, atau mobil kamu mogok total dan butuh biaya perbaikan besar. Pertanyaannya, kamu bisa bertahan berapa lama tanpa penghasilan? Kalau jawabannya tidak sampai sebulan, kamu tidak sendirian. Survei Literasi Keuangan OJK 2023 menunjukkan lebih dari 60% masyarakat Indonesia tidak punya dana darurat yang memadai. Dan dari yang mengaku punya, sebagian besar simpan di tempat yang salah atau dengan nominal yang tidak cukup. Hari ini kita breakdown semuanya. Cara hitung yang benar, instrumen yang tepat, dan strategi bangun dari nol kalau kamu belum punya sama sekali. Dana darurat yang baik harus memenuhi 3 kriteria sekaligus. Nominal yang cukup, likuiditas yang tinggi, dan yield yang tidak membunuh daya beli kamu. Kita bahas satu persatu. Pertama, cara hitung nominal. Kesalahan nomor 1, orang pakai angka gaji sebagai basis, bukan pengeluaran aktual. Gaji 10 juta per bulan tidak relevan kalau pengeluaran aktual kamu cuma 6 juta. Cara hitung yang benar, total semua pengeluaran bulanan wajib kamu. Sewa atau cicilan KPR, listrik, air, internet, makan, transportasi, cicilan aktif lainnya, asuransi, kebutuhan anak kalau ada. Itu basis angkanya, bukan gaji, bukan take home pay. Lalu berapa bulan yang cukup? Ini bergantung pada profil risiko kamu. Kalau kamu single dan karyawan tetap dengan pekerjaan yang relatif aman, 3 bulan pengeluaran sudah cukup sebagai baseline minimal. Kalau sudah menikah dan punya tanggungan, standar idealnya naik ke 6 bulan, karena skenario krisis lebih berdampak. Kalau kamu wira swasta, freelancer, atau penghasilan tidak tetap, standar minimumnya 12 bulan, karena pipeline pendapatan kamu bisa berhenti lebih tiba-tiba dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Contoh konkret, pengeluaran bulanan 5 juta, status karyawan tetap, single. Dana darurat yang dibutuhkan, 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta. Kalau sudah menikah dengan 2 anak, 5 juta dikali 6 sama dengan 30 juta. Angka ini target minimum, bukan target maksimum. Sekarang pertanyaan yang paling sering salah dijawab, di mana simpannya? Ada 3 opsi utama yang relevan untuk dana darurat di Indonesia. Opsi pertama, rekening tabungan biasa. Likuiditas sempurna sih bisa tarik kapan saja, tapi bunganya 0,5-2% per tahun. Inflasi Indonesia rata-rata 3-4%. Artinya nilai real dana darurat kamu turun setiap tahun. Ini bukan tempat simpan dana darurat, ini tempat parkir sementara. Opsi kedua, deposito. Bunganya lebih baik sekitar 4-5% per tahun. Tapi ada masalah, ada lock-in period. Kalau kamu ambil sebelum jatuh tempo, kena penalti dan bunga tidak dibayar penuh. Dana darurat yang dikunci 3 bulan bukan dana darurat. Itu investasi yang tidak bisa kamu akses saat butuh. Ada solusi parsial, deposito on call atau deposito dengan tenor 1 bulan yang terus diperbarui. Lebih fleksibel, tapi tetap ada jeda pencairan 1-2 hari kerja. Opsi ketiga, reksadana pasar uang. Ini yang paling optimal untuk sebagian besar orang. Return historisnya 4-6% per tahun, bisa dibilang mengalahkan inflasi. Pencairan T+1, artinya kalau kamu ajukan redeem hari ini, uang masuk rekening paling lambat besok hari kerja. Tidak ada penalti, tidak ada lock-in. Modal awal bisa mulai dari Rp10.000. Catatan penting, reksadana pasar uang tidak dijamin LPS, berbeda dengan tabungan dan deposito bank yang dijamin sampai Rp2 miliar per nasabah per bank. Tapi risikonya sangat rendah, karena investasi di instrumen pasar uang seperti SBI dan obligasi jangka pendek. Kalau dirangkum, tabungan biasa menang di likuiditas, tapi kalah di return. Deposito menang di return, tapi kalah likuiditas. Reksadana pasar uang kombinasi terbaik dari keduanya. Untuk dana darurat, RDPU adalah default pilihan. Satu strategi tambahan, split allocation. Simpan 1 bulan pengeluaran di rekening tabungan biasa untuk kedaruratan yang benar-benar mendadak dan butuh akses instan. Sisanya, 2 atau 5 atau 11 bulan tergantung profil kamu, simpan di reksadana pasar uang. Kamu dapat return lebih baik tanpa mengorbankan likuiditas. Sekarang strategi bangun dari nol. Kalau dana darurat kamu sekarang nol atau kurang dari target, jangan langsung merasa overwhelmed dengan angka besarnya. Gunakan metode waterfall. Tahap pertama, isi dulu sampai 1 bulan pengeluaran. Ini safety net paling dasar. Dengan 1 bulan dana darurat, kamu sudah punya buffer untuk kejadian kecil, ban bocor, biaya dokter ringan, kerusakan rumah minor. Tahap kedua, naikkan ke 3 bulan. Ini level yang sudah cukup untuk skenario kehilangan pekerjaan dengan recovery time normal. Tahap ketiga, naikkan ke target final kamu,
6 atau 12 bulan, tergantung profil risiko. Berapa yang harus disisihkan per bulan? Sederhana, ambil gap antara posisi sekarang dan target 1 bulan pertama. Bagi dengan timeline yang masuk akal, biasanya 3-6 bulan. Itu angka yang harus masuk ke rekening darurat setiap gajian sebelum pengeluaran lain. 3 kesalahan yang paling sering terjadi. Pertama, simpan dana darurat di instrumen yang tidak liquid. Saham, reksadana saham, atau obligasi jangka panjang bukan tempat dana darurat. Nilainya bisa turun 30% tepat saat kamu butuh, dan kamu terpaksa jual rugi. Kedua, hitung berdasarkan gaji bukan pengeluaran. Ini selalu menghasilkan angka yang terlalu besar atau terlalu kecil, tergantung gaya hidup kamu. Pakai angka pengeluaran aktual dari 3 bulan terakhir. Ketiga, tidak pernah update setelah ada perubahan hidup besar. Menikah, punya anak, beli rumah, ganti pekerjaan, semua ini mengubah kebutuhan dana darurat kamu. Review dan adjust minimal setahun sekali. Rekap cepat. 1. Hitung basis pengeluaran bulanan aktual kamu, bukan gaji. 2. Tentukan target bulan berdasarkan profil risiko. 3. Untuk single karyawan, 6 untuk menikah, 12 untuk wira swasta. 3. Simpan di reksadana pasar uang untuk kombinasi optimal antara return dan likuiditas, dengan 1 bulan di tabungan biasa sebagai buffer instant. 4. Pakai metode waterfall, isi 1 bulan dulu, baru naikkan bertahap. 5. Set auto transfer setiap gajian supaya tidak perlu andalkan disiplin manual. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini, buka catatan pengeluaran 3 bulan terakhir, hitung rata-rata bulanan, dan kamu sudah tahu angka target yang benar. Kalau video ini berguna, subscribe dan aktifkan notifikasi. Di video berikutnya kita bahas obligasi negara, SPN, ORI Sukuk, cara kerja, return realistisnya, dan kapan instrumen ini masuk sense untuk portofolio kamu.